nggak ada paruh waktu. Kalau guru ya harus penuh waktu. Siap. Karena kan perhitungan kebutuhan kita guru dengan beban belajar 24. Nggak ada guru paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Ya, di video kali ini kita akan menyampaikan informasi sekitar 500 ribuan itu fix akan menjadi paruh waktu, di mana besaran gaji nanti yang akan diterima rekan-rekan itu berbeda-beda di setiap Pemda. Nah, pengumuman berkaitan siapa saja nanti rekan-rekan yang masuk paruh waktu itu akan disampaikan di 31 Desember 2024. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Yang memasuki hari-hari akhir seleksi P3K 2024 yang dijadwalkan sampai 19 Desember 2024, rekan-rekan semua sudah dapat melihat ya bagaimana prediksi nanti apakah rekan-rekan ini dinyatakan lolos ataupun tidak. Nah, kalau kita lihat perkiraan tenaga non-ASN terakhir adalah 1,7, sedangkan formasi yang diusulkan adalah 1,2, maka bisa diprediksi ada sekitar 500 ribuan rekan-rekan ini nanti yang akan dijadikan paruh waktu. Tentu saja mereka yang sudah mengikuti seleksi baik tahap 1 maupun di tahap 2 nanti. Dan itu juga nanti akan mengakomodir rekan-rekan yang dinyatakan TMS di tahap 1, serta rekan-rekan yang belum mendaftar sama sekali pada CSN 2024. Nah, berkaitan dengan kabar baik untuk rekan-rekan yang dinyatakan TMS, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana keputusan Menpan RB terbaru nomor 634 sudah pun dirilis, yang mana rekan-rekan yang masuk database BKN yang kemarin dinyatakan TMS pada gelombang pertama itu dapat mengikuti kembali pada seleksi gelombang kedua atau bisa jadi pada gelombang ketiga, karena di dalam aturan Menpan RB ini tidak disebut ya rekan-rekan ini apakah akan diikutkan pada gelombang kedua. Meskipun dalam pernyataan lain Bapak Abam menyampaikan memang rekan-rekan ini akan diikutkan pada gelombang kedua. Di mana di sini ada 3 kategori yang nanti akan diikutkan kembali, yaitu yang TMS P3K, TMS CPNS, dan sama sekali yang belum melamar pada CSN 2024. Ya, kemungkinan ada tahap 3 itu rekan-rekan. Di sini kita lihat ada indikasi di mana banyak BKPSDM ataupun BKD yang menolak ya untuk memasukkan honorer database pada seleksi tahap 2. Dan ada juga protes dari rekan-rekan tahap 2 dengan kebijakan ini karena nanti akan memperkecil peluang rekan-rekan tahap 2 untuk mendapatkan formasi full time pada seleksi tahap 2 nanti. Ya, dengan terakomodirnya rekan-rekan yang TMS pada tahap 1 maupun yang TMS CPNS, nah ini menyebabkan sekitar 500-an ribu nanti akan ditetapkan menjadi paruh waktu. Nah, di sini rekan-rekan kita sudah mendapatkan informasi terbaru di mana tegas instruksi Menpan RB soal P3K paruh waktu honorer tidak akan tersisa. Menpan RB Rini Widiantini kembali menyampaikan komitmen pemerintah dalam menuntaskan honorer sampai tenggat waktu Desember 2024. Di mana saat ini masih diberikan kesempatan bagi non-database untuk mendapatkan formasi penuh waktu yang masih kosong sisa dari tahap 1. Nah, inilah yang diprotes oleh rekan-rekan. Kalau dimasukkan lagi yang tahap 1 ke dalam tahap 2, maka kesempatan ini akan semakin kecil. Nah, jika formasi P3K penuh waktu nanti ternyata habis, mengingat usulan Pemda yang memang minim, maka baik honorer database maupun non-database akan dialihkan ke paruh waktu. Nah, untuk memperkuat komitmen pemerintah ini, Menpan RB Rini pada 12 Desember telah pun mengeluarkan surat nomor B5993 tertanggal 12 Desember 2024. Di mana dalam surat tersebut diperintahkan masing-masing pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat maupun daerah untuk menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN alias honorer. Namun honorer di sini adalah mereka yang sedang ya mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi P3K. Jadi bagi rekan-rekan yang memang tidak masuk pada seleksi P3K, bahkan gaji honorer 2025-nya juga tidak akan dianggarkan, karena ini hanya dianggarkan bagi rekan-rekan yang sedang mengikuti seleksi P3K 2024. Nah, ini rekan-rekan ya suratnya 12 Desember 2024 berkaitan dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Nah, di dalam poin di sini sudah jelas sekali disebutkan bahwa pemerintah daerah maupun pusat tetap akan menganggarkan gaji pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi. Nah, di sini juga bagi rekan-rekan yang nanti telah mengikuti seleksi dan hanya dapat diangkat menjadi paruh waktu, nah anggaran P3K paruh waktunya juga akan disediakan. Berarti sekitar 500 ribuan tadi fix ya akan dijadikan paruh waktu karena anggarannya sudah ada. Namun besaran anggaran ini rekan-rekan ini tidak sama ya, ini yang menjadi persoalan. Di mana di sini disebutkan nanti gaji P3K paruh waktu ini
Di luar belanja pegawai yang 30% ini sudah bagus. Namun besarannya itu disesuaikan dengan kemampuan Pemda. Nah, bagi Pemda yang memang kekurangan dana, pasti nanti nominalnya akan sangat kecil ya. Kemudian saat Pemda sudah mempunyai kemampuan anggaran, baru P3K paruh waktu ini akan otomatis ya diangkat ke penuh waktu tanpa tes lagi. Ya, meskipun sebagaimana disebutkan tidak akan ada PHK, gaji honorer tetap dialokasikan di 2025, namun gaji honorer yang dialokasikan ini adalah bagi rekan-rekan yang sedang mengikuti proses seleksi P3K. Namun kabar baiknya bagi rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru dikatakan tidak akan ada P3K paruh waktu. Ini sebagaimana yang disampaikan terakhir oleh statement Bu Nunuk Suryani dalam video singkat ini. Kalau guru nggak ada paruh waktu, kalau guru ya harus penuh waktu. Siap. Karena kan perhitungan kebutuhan kita guru dengan beban belajar 24, nggak ada guru paruh waktu. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi terkait yang sampaikan Bu Menteri, apakah boleh tadi pengembangan kompetensi itu boleh sekarang bagi P3K sepanjang dia tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan. Karena P3K itu dikontrak untuk memenuhi kinerja dia guru dan sebagainya. Termasuk pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran, ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah ini formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah itu aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung Pak. Oh ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3 Pak, yang paling penting pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Kemudian